Akar kejahatan di antaranya adalah hasad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarilah hasad, karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis ini tidak menyebut hasad sebagai dosa kecil, tetapi digambarkan sebagai api yang membakar. Dan api tidak sekedar merusak sedikit, melainkan menghabiskan. Jika hasad adalah api, maka kebaikan adalah kayu bakarnya. Artinya jelas, bukan hanya dosa yang muncul, bahkan pahala yang sudah dikumpulkan bisa hangus tanpa disadari. Kenapa hasad begitu berbahaya? Karena hasad bukan sekedar tidak suka, melainkan penolakan batin terhadap ketetapan Allah Ta'ala. Ketika seseorang hasad, sebenarnya ia sedang berkata dalam diam, kenapa dia dapat? Kenapa bukan aku? Disitulah kerusakan dimulai. Iri merusak hati lebih dulu, lalu merusak logika. Setelah itu, tentu saja merusak akhlak. Dari iri lahir dengki, dari dengki lahir kebencian, dari kebencian lahir fitnah, lahir ghibah, bahkan melahirkan kezaliman yang sangat besar. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, dan saling membelakangi. Perhatikan urutannya, hasad, iri dengki disebut lebih dulu, karena itu merupakan sebuah pemicu. Sejarah pun juga membenarkannya. Iblis jatuh bukan karena kurang ibadah, tetapi karena iri kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan Qabil membunuh Habil juga bukan karena lapar, tetapi karena iri dengki. Artinya, kejahatan besar sering lahir bukan dari kebutuhan, melainkan dari hati yang tidak rela. Yang membuat iri berbahaya adalah sifatnya yang halus. Ia bisa bersembunyi di balik alasan, cuma realistis. Kan kita jujur, cuma nggak suka aja. Padahal hasad bekerja sangat pelan. Ia mengikis ketenangan, membuat seseorang sibuk membandingkan, hingga lupa mensyukuri. Dan ketika syukur hilang, maka bukankah iman mulai rapuh? Karena itu, membersihkan hati dari iri dengki bukan soal etika sosial, melainkan tentang keselamatan iman. Jika iri dibiarkan, maka amal kehilangan rohnya, doa kehilangan kekhusyuannya, dan hidup kehilangan ketentramannya. Sebaliknya, ketika hasad diganti dengan ridho, maka kolbu akan menjadi ringan. Bukan karena semua keinginan terpenuhi ya, tetapi karena hati berhenti melawan